Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana kabarnya teman-teman semua? Baik. Oke, selamat datang di Bincang Buku yang kesekian kalinya di komunitas teman baca. Jadi sore ini kita akan menceritakan buku yang sudah kita baca atau sedang kita baca, atau barangkali teman-teman semua ingin merekomendasikan buku untuk kita yang ada di sini. Nah, untuk pertama mungkin dari Bang Jiki dulu atau Bang Nas, atau karena ada Kak Ais yang perempuan di sini, mungkin Kak Ais boleh. Oh, gitu. Oke, silakan Kak Ais. Halo teman-teman. Aku sedang membaca buku kumpulan cerpen yang judulnya Bidadari yang Mengembara karya A.S. Laksana. Ini aku baru baca berapa ya? Tiga cerpen. Sebenarnya membaca buku ini itu karena aku tertarik dengan bagaimana sih A.S. Laksana menulis cerita gitu, dan itu disebutkan di artikelnya Bang Kiki Sulistyo tentang betapa menariknya dia membuat kata kalimat itu sangat terstruktur, terus teknik bercerita yang dicampurkan antara lisan dan tulisan gitu, seperti itu. Dan memang sih ketika membaca cerpen A.S. Laksana ini sangat seperti dilisankan tapi juga tidak gitu sebenarnya. Ada semacam kamu gitu, yang mana kamu itu merujuk ke pembaca seperti itu. Terus juga cerpen-cerpen A.S. Laksana ini sangat fokus pada hubungan gitu, entah itu hubungan dengan pasangan, hubungan keluarga gitu. Fokus ceritanya itu hal yang kecil tapi merujuk pada hal yang besar gitu. Oh, ternyata manusia bisa sekeji itu gitu, bisa mukanya bisa berubah gitu. Terus juga ada cerita dalam cerita gitu. Aku lebih menggali tekniknya sih, kok bisa ya dia menulis semacam ini gitu. Ini buku yang sedang aku baca. Itu aja dariku. Oke, terima kasih Kak Ais. Itu kumpulan cerpen Kak Ais ya? Iya, kumpulan cerpen. Oke, selanjutnya mungkin langsung aja Bang Nas. Oh, ini bukunya tebal sekali. Silakan Bang Nas. 1 jam. Sore teman-teman. Sore. Jadi kali ini bincang buku kali ini aku sedang baca buku Teiko yang lumayan tebal. Ada berapa halaman mungkin ini. Ini novel ada 114 halaman lebih. Novel Seribuan. Oh ya, 1141 lebih halaman. Jadi novel ini menceritakan tentang seseorang yang berambisi banget untuk menjadi sebuah samurai, menjadi seorang samurai. Jadi dia di kalangan orang petani, kalangan orang-orang biasa, yang mana awalnya dia ini diremehkan gitu, karena berada di kalangan orang-orang yang bawah. Dia berasal dari kalangan orang-orang yang bawah. Jadi sejak kecil dia di lingkungan keluarganya itu kurang diterima oleh ayah tirinya, kurang disukai karena ayahnya sudah meninggal. Jadi tinggal ibunya, dia tinggal bersama ibunya sama kak adik perempuan yang masih kecil.
Awal-awalnya dia betul-betul menderita banget karena diremehkan, karena dia tidak punya skill, karena dia sering ceroboh, dia dititipin ke sana disuruh pulang, dia dititipin di kuil bikin onar, disuruh kerja di tempat kerjanya dipecat. Pokoknya betul-betul orang yang tidak disukai oleh keluarga dan oleh lingkungannya, tetapi dia bertekad dalam hati bahwa saya tidak boleh seperti ini terus, saya harus bisa membahagiakan ibu saya harus bisa mengangkat derajat keluarga saya dan mengangkat derajat kehidupan saya, memperbaiki kehidupan saya. Akhirnya dalam perjalanan dia dikerja pindah-pindah tempat, karena dia ceroboh, karena dia tidak bisa kerja, dianggap tidak bisa kerja, dianggap sering lalai. Lama kelamaan sedikit demi sedikit dia merasa punya pengalaman untuk menata kehidupan yang lebih baik. Itu mungkin yang bisa membuat buku ini tebal, karena alur ceritanya itu lengkap gitu loh. Dari segi percakapannya, dari segi bahasanya, itu betul-betul detail banget. Sehari misalnya di dalam aktivitas sehari itu diceritain dia ngapain aja, dia ketemu sama siapa aja, dia kerja di mana, dia waktu kerja dikatain seperti apa sama majikannya itu. Jadi itu yang bikin dia tebal buku ini. Tapi sisi baiknya buku ini kita bisa merasakan seperti apa sih menjadi orang yang bangkit dari nol sekali untuk kemudian menjadi seseorang yang dihargai, seseorang yang bisa merasakan di awalnya diremehkan, tetapi lama-lama bisa membuktikan bahwa saya ini bisa untuk dihargai, saya ini bisa untuk menghidupi keluarga dan membuat ibu saya bangga. Lumayan bagus bukunya, meskipun tebal, tapi saya rasa Tebal banget. ya, 1000 lebih. Tapi kita menikmati karena ya itu tadi, detail ceritanya itu sangat luar biasa gitu. Jadi hal-hal sekecil pun itu diceritain, bukan seperti novel-novel yang agak tipis-tipis kan kadang diloncat-loncat itu kan. Kalau yang tipis-tipis itu kan tidak detail cara berceritanya, seperti dongeng sebelum tidur gitu. Diceritain betul-betul. Tapi yang anunya, karena ini novel Jepang, otomatis nama-namanya juga nama-nama Jepang semua kan. Jadi kita agak bingung gitu. Sedikit-dikit sebut nama, sedikit-dikit sebut nama. Itu yang agak kendala sedikit karena penyebutan nama-nama itu tadi. Tapi ya bagusnya karena dia detail, diceritain dari A sampai Z, bagaimana dia dari awal banget, dari baru dia masih umur 5 tahun diceritain sampai dia mencapai menjadi samurai, sampai menjadi panglima gitu, sampai menjadi orang yang betul-betul dihargai di lingkungan dan keluarganya. Ya, mungkin segitu aja. Oke, terima kasih Bang Nas. Oke, selanjutnya mungkin dari Bang Jik ya. Karena saya moderator, mungkin nanti saya terakhir. Bang Jik dulu. Oke, terima kasih J. Jadi buku yang baru saya baca di minggu-minggu ini ada 2, dan ini dua-duanya gelap. Jadi yang satu dark psikologi, yang satunya sisi tergelap surga. Nah, jadi saya bahas yang ini dulu ya, sisi tergelap surga. Jadi karyanya Brian Krishna. Jadi buku ini bestseller. Jadi, di Gramet banyak sekali. Oh. Ya gitu. Oke. Jadi lagi banyak yang baca gitu.
menarik sih dari buku ini gitu ya. Dia menceritakan kehidupan Jakarta yang jadi orang-orang yang merantau ke Jakarta. Nah, tapi di sini dia diceritakan sisi tergelapnya gitu. Jadi ada suatu desa di sini, nanti macam-macam sih warganya di sini. Ada yang bekerja sebagai sebagai PSK, ada yang sebagai waria, preman, dan macam-macam. Jadi orang-orang ini berangkat ke Jakarta dengan harapan yang ingin sukses, ingin macam-macam gitu kan. Tapi ketika mereka sampai di sana, tapi mereka karena begitu kerasnya gitu ya kehidupan, karena memang mereka harus bertahan hidup gitu, harus bisa makan. Bagaimana caranya? Ya udah, apa yang bisa dia kerjain gitu. Kadang tujuannya A, sampai sana dia bisa jadi B, C, D kayak gitu. Jadi novelnya juga ringan ya, maksudnya bahasanya ringan, enak buat dibaca, yang buat selingan gitu, dibaca itu enak gitu. Banyak sih pelajaran di sini yang kita dapat kalau kita baca ini. Oke, sangat direkomendasikan sih buat teman-teman yang kepingin kenal atau tahu gitu ya dunia gelap. Maksudnya gelap itu Indonesia gelap bukan? Bukan Bang ya? ya bisa jadi sih. Maksudnya ada hal-hal yang bisa dibilang seperti itu. Tapi di sini kita melihat sisi lain orang gitu loh. Karena di setiap orang itu punya punya cita-cita gitu kan, ingin sukses apa gitu. Tapi setelah mereka ke kota besar itu bisa berubah kadang-kadang gitu, dan tergantung si orangnya gitu. Di sini yang menariknya cara penyampaiannya gitu. Jadi bahasanya itu ringan gitu untuk pembaca yang enggak serius-serius amat gitu. Ini enak sih, santai gitu, bahasanya enak gitu. Terus selanjutnya ada ini, dark psikologi. Karena Indonesia gelap ya, gelap-gelap. Jadi ini sebenarnya bukan ndak sengaja ya, mungkin kebetulan aja, mungkin minggu ini kok dapatnya ngambilnya kok yang gelap-gelap gitu. Nah, kalau di buku ini buku psikologi. Jadi kita di sini diajak untuk memahami sisi gelap seseorang, sifat. Jadi setiap kita itu punya sifat yang sifat gelap gitu. Jadi kalau di dunia psikologi itu yang paling familiar itu kan ada sifat kayak manipulatif, kayak gitu kan banyak. Ada psikopati, ada sosiopati, banyak. Coba dijelaskan ya. Ya, ini dijelasin semuanya gitu. Tapi dari semua sifat manusia itu sifat buruk ini gitu ya, itu hampir semua manusia tuh punya sifat itu, kayak manipulatif semua Ada kita itu gitu ya? semua kita tuh pernah melakukan itu, dan bahkan tanpa kita sadari kita hari-hari kita mungkin sedang memanipulasi gitu. Aduh. Gitu. Jadi manipulasi itu bisa kita arahkan dia ke hal yang positif atau ke negatif. Kalau positif itu misalnya ada anak kecil nih, ada anak kecil terus dikasih makan tapi dia nggak mau makan nih, gitu, dan si ibunya, kamu kalau nggak makan nanti begini-begini, nanti kamu kurus, nanti kamu gini-gini. Nah, itu salah satu kita memanipulasi dia kan agar dia mau makan ini. Jadi kalau logikanya di anak itu kan antara makan atau tidak.
kalau tidak makan maka akan seperti ini kan gitu. Jadi logikanya gitu. Jadi anak itu jadi pilihannya ya harus makan. Jadi makanlah dia. Jadi kita juga sering memanipulasi hari-hari kita, seperti kita tawar menawar gitu ya, belanja nih. Belanja apalagi yang apa namanya buat teman-teman yang usaha bisnis itu sering sekali misalnya ke pasar gitu atau pergi ke grosir apa gitu, nanya satu barang ini berapa harganya, ini misalnya harga 10.000, kalau beli banyak berapa gitu, kalau beli banyak harganya 7.000 nih gitu. Terus nah biasa kita kalau orang itu cara nawar yang paling halus itu kan, kalau saya beli apa namanya, saya beli satu dulu nih tapi dikasih harga banyak, bisa enggak, tapi besok saya nanti bakal beli lagi nih, datang lagi gitu. Sini aja, Mbak. Nah kayak gitu Biar kelihatan di itu kamera. kita sering sih ngalamin itu. Udah. Baru mulai. Jadi ya Jadi saya mau kasih tau kayak yang manipulasi tadi itu, kan saya punya adik nih. Nah kan biasa anak kecil itu dia kayak suka nangis dan lain-lain. Ternyata itu manipulasi bisa digunakan untuk hal baik, karena kayak misalnya dia mau jalan tapi dia nggak mau pakai sepatu, nanti kakinya kena yang beling atau gimana gitu. Jadi saya ubah mau pakai sepatu atau enggak, karena jawabannya pasti enggak. Jadi saya ubah kayak gini, mau pakai yang kanan dulu atau yang kiri dulu. Nah jadi dia kayak anak kecil itu nggak bakal sepinter itu buat ngejawab oh nggak mau pakai sepatu, tapi dia bakal bilang oh yang kanan dulu deh. Itu sih akhirnya dia bisa pakai gitu, akhirnya dia memakai gitu kan. Iya. Nah cara-cara seperti itu, itulah namanya kita lagi memanipulasi orang gitu. Jadi bukan hal negatif gitu, dia akan jadi negatif ketika kita melakukan itu untuk kejahatan. Nah untuk kejahatan itu macam-macam sih, kan biasanya kita berbohong gitu kan untuk mencapai tujuan kita dan memainkan kata-kata gitu tuh hari-hari kita, tergantung kita mau bawa dia kemana. Jadi ada sifat-sifat yang bisa disembuhkan, ada yang tidak bisa disembuhkan. Jadi sifat manipulatif itu bisa dikurangin, bisa disembuhkan gitu. Jadi banyak sifat-sifat tuh, ada egois, terus ada apa, pokoknya masih banyak lah gitu. Tapi ada yang bisa disembuhin, ada yang enggak. Nah yang enggak bisa disembuhin ini kayak psikopat itu mereka dia enggak tahu dirinya salah gitu. Bang, saya pernah dengar gitu ada penelitian kayak udah dibuktikan gitu dari secara sains bahwa psikopat itu ternyata dia tidak terpengaruh gitu, kayak dia udah lahir aja gitu, kayak dari DNA-nya gitu, ada genetiknya dia psikopat gitu. Jadi dia kayak benar-benar nggak bisa disembuhkan gitu loh Bang. Tapi mungkin ada terapi-terapi gitu yang menurunkan persentase psikopatnya gitu. Saya Ya. percaya gitu. Di buku ini ada juga. Jadi psikopat itu ada yang dibawa secara genetik, sama ada dia tumbuh dari trauma. Itu bisa tumbuh tuh. Nah, kayak gitu. Dan itu bisa, maksudnya kalau disembuhkan itu sulit. Tapi mungkin bisa gitu. Asalkan mereka mengerti konsep empati, intinya di situ. Di semua sifat buruk, sifat gelap itu mereka harus mengerti yang namanya empati gitu. Ketika mereka tidak punya rasa empati, nah itulah dia hal negatif itu. Jadi sama memanipulasi juga gitu. Kalau kita masih punya rasa empati, maka dia bisa kita katakan positif gitu kan, kayak tadi misalkan kayak anak kecil tadi gitu. Kayak kita bisnis kadang-kadang kan ada kata-kata gitu kan, kata-kata marketing apa gitu kan supaya barang kita laku apa seperti itu. Gitu sih. Terus seru sih. Tapi untuk saya merekomendasikan kayak oke gitu. Dan kita kayaknya harus tahu sih, maksudnya supaya kita bisa meminimalisir gitu, supaya kita nggak jadi korban juga gitu.
korban manipulasi kayak gitu. Oke. Gitu sih. Banyak contohnya, banyak sih yang positif negatif gitu kalau memanipulasi itu. Seperti kata-kata yang apa namanya, sebenarnya apa ya, kayak misalnya boleh nambang atau tidak gitu kan. Nah, kayak maksudnya logika-logika seperti itu kan gitu. Itu logika-logika gitu tuh bisa sering dimanipulasi gitu loh. Ya. Jadi supaya orang itu oh iya ya bener juga. Oh iya ya salah gitu. Nah, tapi satu intinya yang bisa apa ya, sebagai ngefilter kita dari hal-hal seperti itu, ketika logika kita tuh jalan. Jadi kita sulit nih dimanipulasi orang atau dipengaruhi orang ketika logika kita jalan. Gitu, adalah misalnya kayak apa, logika matematika misalnya yang jika maka kayak gitu tuh. Ya kurang lebih seperti itu sih buku ini. Gelap-gelap ya. Ya gelap-gelap. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang J. Sangat menarik ya, 2 buku yang dijelaskan sama Bang J. Oke, selanjutnya mungkin Nabila bisa atau Ya, aku kayaknya ini deh. Aku karena belum baca buku lagi Kak Ais. Iya. Kayaknya skip aja kakak ini. ya mungkin bisa kakak yang di sebelahnya. Oke. Karena aku mungkin pertama kali ya Nggak kesini. apa-apa, Kak. Jadi ya mungkin di skip dulu sambil nggak mendengar. apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ada buku yang dari tadi. Iya. Iya, soalnya nggak bawa bukunya juga. Nggak apa. Komentar tipis-tipis apa? aja Kak, mungkin tipis-tipis aja. Bawa buku ini tapi Ya nggak apa-apa. Kita mengapresiasi semua bacaan. tapi nanti dulu lah, ya skip dulu. Iya. Nggak boleh. Soalnya ini juga belum selesai, masih setengah. Aku juga. Emang ini bincang buku ini apa yang sudah dibaca dan apa yang sedang Sedang dibaca. dibaca. sedang dibaca. Belum Kalau dimulai sekarang- dibaca juga. Jadi tidak Ya. mesti kesimpulan dari buku. Kalau sekarang aku lagi baca buku ini buku tentang hukum. Ini tentang teori hukum dan teori peradilan. Jadi kenapa aku baca buku ini? Karena kebetulan aku juga jurusannya jurusan hukum. Gitu. Sekarang lagi daftar S2 di Unram. Wow. Gitu. Jadi sekarang bacaannya masih di halaman 20 mungkin ya. Belum selesai karena baru kemarin. Jadi si buku ini nih mengenai, kalau yang paling pertama itu mengenai teori peradilannya, gimana dia di dalam dunia peradilan. Ini tentang logika-logika di dalam peradilan, gimana sih hakim memutuskan suatu perkara itu, gimana dia mencari kebenaran yang sesungguhnya lewat dari teori itu gitu. Jadi kalau untuk keseluruhannya saya belum tahu, dia hanya ada skema-skema terkait dengan teori hukum dan teori peradilan itu. Mengenai teori hukum nggak hanya didapat di dalam satu buku. Kalau untuk kita sendiri di dalam ilmu hukum itu, yang pertama kita harus baca tidak langsung ke teorinya, tetapi kita harus membaca dulu pengantarnya. Nah, pengantarnya itu ada di pengantar ilmu hukum atau pengantar ilmu hukum atau HPI. HPI itu kayak lanjutan dari pengantar ilmu hukum itu sendiri. Tapi saya juga belum selesai di situ karena baru selesai di pengantar ilmu hukum dan lanjut ke sini. Untuk itu saya kayaknya belum tahu betul isi buku ini karena lumayan banyak ya. Saya baru membaca sedikit di latar belakang awal saja. Jadi saya belum bisa menjelaskan apa isi buku ini karena takutnya nanti ada salah tafsir begitu. Karena di sini isi bukunya juga sangat berat menurut saya. Jadi itu aja. Terima kasih. Terima kasih Kak atas Bawahnya. ya mungkin Nabila mungkin
Ini nggak apa ya, Ya. belum selesai ceritanya. Ya. Karena ceritanya Kan tuh sedang- ongoing gitu loh. Ya. Oke, halo teman-teman. Saya Nabila. Halo. Halo. Terus aku langsung aja. Jadi aku tuh baru baca sebuah komik. Tapi komiknya ini karena aku sangat malas gitu ya beli komik langsung, jadi aku baca di internet aja. Aku lupa judulnya tadi, tapi tadi tuh aku langsung baca. Jadi intinya ada seorang laki-laki. Jadi dia berlatar belakang saat yang Texas. Jadi saat koboi-koboi, terus kayak pekerjaan yang berburu rusa, terus kayak menggiring domba-domba gitu. Jadi kayak kafe-kafenya kayak di gurun-gurun gitu. Dari di situ kan anunya latar belakangnya. Lalu ada seorang laki-laki yang ditugaskan oleh yang mempunyai domba-domba itu untuk menjaga domba-domba itu. Tetapi seseorang yang punya domba-domba itu bilang pada laki-laki ini, kamu hanya boleh percaya pada domba-domba ini, gitu intinya itu. Tapi agak aneh gitu kan, kok kita hanya menjaga domba-domba tapi gajinya banyak sekali, gajinya sangat-sangat tinggi hanya untuk menjaga domba-domba. Tetapi tadi katanya ada ngomong bahwa hanya boleh percaya pada domba-domba. Nah disitu kan udah ada kayak, kok ini agak aneh ya. Nah seiring dengan cerita berjalan, tiba-tiba saja pada malam hari di latar belakang itu kayak ada bunyi-bunyi gitu teman-teman. Jadi langsung ternyata ada seorang laki-laki lain. Tapi ini aneh dong, kok ada laki-laki yang lain padahal ini kayak di gurun yang sangat-sangat semuanya itu jauh dari peradaban. Terus laki-laki ini ngomong lah sama laki-laki yang tadi tuh, hari-hari berlalu, lalu kayak apa ya, kayak dia tuh sangat percaya laki-laki yang disuruh menjaga domba-domba ini sama laki-laki yang baru dia ketemu itu. Nah tapi anehnya lagi, secara dari scene yang tadi tuh ada dikasih scene sama autornya tuh diulang-ulang itu, jangan percaya kecuali sama domba-domba. Jadi ceritanya ini masih ongoing. Jadi baru sampai itu aja aku baca. Jadi dari situ ya keanehannya mulai terjadi. Sama banyak juga domba-domba yang ditembaki gitu, kayak banyak domba yang berdarah, mulai seperti itu. Aku sangat-sangat pengen terus baca sih. Itu aja sih teman-teman. Apa judul bukunya itu Nabil? Nanti aku cek deh. Domba. Oke, Domba. mungkin domba tersesat. Domba tersesat. Mungkin selanjutnya Kak Iin mungkin. Aku ya. Iya. Hai semuanya. Jadi sebenarnya udah lama ya aku baca. Jadi mungkin apa yang aku sampaikan ini tidak sepenuhnya utuh gitu. Apa yang teringat saja. Jadi ini aku mereview novel Clarice Lispector, Waktu Bintang. Jadi ini novel ya aneh sekali ya. Yang bikin aneh tuh sudut pandang naratornya gitu. Jadi dia banyak menghadirkan ambigu, kebingungan, yang semua kebingungannya itu menurut sang narator pembaca harus memakluminya gitu untuk mengerti cerita ini gitu. Dan membaca paruh pertama itu berat ya, karena dia entah naratornya ini juga tokoh atau tidak, kita masih meraba, karena dia bilang saya yang menulis cerita ini gitu. Tapi dia kemudian menyebut dirinya ya sebagai saya, tapi sayanya nih dia menjelaskan juga perasaan-perasaannya, apa yang dia alami ketika menulis buku ini gitu. Jadi campur aduk antara dunia yang dia ceritakan dalam yang dia tulis itu dengan perasaan dan pandangannya sendiri gitu. Jadi aku kan pernah posting ini di IG ya, terus salah satu teman bilang dia nggak selesaiin buku ini, dia nggak suka, dia jengkel katanya dengan naratornya gitu. Nah tapi ternyata ya aku emang itu susah ya untuk memahaminya, karena dia campur aduk benar antara dunia tokoh dan dunia
si narator. Yang naratornya ini kita masih menebak dia nanti terlibat enggak di cerita itu juga atau emang dia hanya naratornya sebagai saya aja gitu. Nah, jadi gitu campur aduk itu. Tapi kemudian di paruh kedua baru itu benar-benar seluruhnya adalah cerita si ini siapa nama tokohnya ini? Makabea. Jadi seluruhnya itu cerita Makabea. Sederhana aja sih ceritanya, cuma tentang gadis miskin, dia terus diperalat oleh kekasihnya. Pokoknya dia sangat polos dan tapi meskipun dia diperalat gitu dia kayak tetap cinta, tetap pokoknya sangat gimana ya, cerita-cerita klasik lah tentang cinta dan kayak romansa semacam itu. Cuma itu sih ceritanya sebenarnya di paruh kedua. Nah gitu. Jadi menurutku kalau untuk mengetahui apa isi novel ini sebenarnya kita harus membaca mengetahui paruh keduanya gitu, karena di situ memang cerita aslinya. Tapi kan untuk mencapai sana kita harus baca dulu awalnya yang pusing ini gitu. Jadi kayak sebenarnya padahal di paruh kedua itu udah benar-benar kayak kita baca novel gitu, bukan lagi kita dengerin isi hati si narator, terus dia pandangan dia yang saya bingung menulis tokoh ini kayak gimana dan sebagainya, dia bilang kayak gitu. Pokoknya segala curhat yang berkaitan dengan penulisan gitu kan. Nah, gitu. Jadi dia membagi kayak jadi novelnya ada 2 paruh. Paruh pertama itu kisah narator dan tokoh yang dicampur adukan. Yang kedua itu benar-benar tentang kisah si tokohnya dia gitu, Makabea itu. Itu sih ya, ini semacam kayaknya eksperimen penulisnya. Atau aku nggak tahu ya, apa mungkin ini jadi kayak semacam karena naratornya dari awal dia sudah mengeluh gitu, tidak yakin dengan cerita ini, atau dia tokoh-tokohnya gitu dia kasih pandangan. Jadi kayak aku melihatnya kayak dia kayak minta untuk segala keanehan yang ada di sini tuh kayak dia minta dimaklumi jadinya. Karena naratornya curhat kan. Saya susah nulis kayak gini, saya susah gini, kesusahannya apa gitu. Jadi dia kayak kalau dia ngasih hal yang dia membingungkan gitu, jadi kayak semacam oh ya dimaklumi aja kan, naratornya dia bingung mau nulis ini gitu. Jadi kayak gitu kesannya akhirnya membaca ini. Itu aja sih. Siapa yang mau tertarik membaca? Kayaknya skip Tapi dulu. ini udah anu sih, ini karya lama banget loh padahal. Tahun 40-an ya kalau nggak salah. 50-an atau 40-an, tapi dia udah bereksperimen gitu ya dengan gaya narator. Yang menarik sih untuk kita kulik. Mungkin lebih jauh dari konteksnya itu ya. Terima kasih. Terus Kirain buku yang selanjutnya. selanjutnya Nah, ini sebenarnya baca ulang ya. oh, ya. Baca ulang aja. Kalau ini agak berat nih 2 nih. Kalau bisa bilang. Masa aku ceritain lagi nih? Enggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Masih ada ya waktu Ya, waktunya masih Masih. panjang. Aman. Jadi aku membaca ulang novel ini untuk melihat gimana sih Murakami. Dia kan ada 2 dunia yang berbeda di sini ya. Ada dunia si Nakata, seorang lansia, dengan dunia Kafka, seorang remaja usia 15 tahun. Nah, bagaimana Murakami menggabungkan 2 dunia yang berbeda itu dalam satu novel? Itu yang aku pelajari waktu membaca ulang ini. Nah, ternyata dia tidak seperti di karya sebelumnya, itu judulnya Hard Boiled Wonderland. Itu juga sama, 2 kisah berbeda, 2 dunia berbeda dalam satu novel. Kalau di novel sebelumnya itu jelas kelihatan perbedaannya gitu. Karena yang satu surrealis, yang satu realis. Nah, kalau ini kan dia dua-duanya realis, baik di dunia Nakata maupun dunia Kafka ya. Meskipun emang ada sih bagian surrealnya kayak ikan jatuh dari langit kayak gitu, ada hujan lintah dan sebagainya. Nah, yang aku lihat ternyata dia justru memakai detail-detail kecil ya, yang misalnya gini, di dunia Nakata itu pernah ada peristiwa berdarah. Jadi ada gurunya, dia membawa piknik anak-anak muridnya, dan di sana dia mengalami menstruasi, pendarahan yang sangat-sangat banyak, dan itu dia dipergoki sama salah satu muridnya namanya Nakata waktu dia masih kecil. Nah, itu. Nah, soal darah ini juga muncul di dunia Kafka.
Jadi dia pingsan gitu, bangun dan sudah berlumuran darah. Kemudian ternyata diketahui dia sudah membunuh ayah kandungnya sendiri gitu. Nah, jadi ternyata aku baru sadar gitu kalau Murakami dia suka pakai sebenarnya detail yang kecil untuk menyatukan dua dunia yang kan kalau kita baca ini kita mengira si Nakata kan dan Kappa itu kan bertemu gitu. Karena dia terhubung gitu dengan fitur-fitur yang serupa di dua dunia berbeda itu. Ternyata aku lihat ternyata Murakami itu justru dia juga melalui hal-hal yang kecil semacam darah gitu. Terus semacam kayak ada nama aluminium, jenis aluminium apa gitu. Itu jenis pesawat yang ada di dunia Nakata. Nah, jenis aluminium itu juga disebut di dunia Kappa dengan dia bilang, "Ih, anting-antingnya tuh mirip dolarnium apa namanya gitu ya, aku lupa." Nah, jadi kayak lewat detail-detail kecil itu gitu dia kasih lihat keterhubungan dua dunia itu gitu. Tidak seperti di novel dia sebelumnya di mana jelas banget nih dunia yang realis, surrealis dan itu dalam satu novel gitu. Dan ini meskipun dia tidak pernah bertemu dua tokoh ini, tapi kita bisa melihat, kita bisa memeriksa bahwa Murakami menyatukan mereka tuh lewat hal-hal yang sangat kecil yang baru aku tahu ketika membaca ulang begitu. Jadi ini sangat menarik juga sebagai eksperimen ya, dua-duanya novel eksperimen. Bagaimana ya, yang satu dari segi narator, yang kedua dari segi plot. Susun dua plot yang berbeda dalam satu novel dan mereka dihubungkan oleh detail-detail yang sangat spesifik. Itu saja, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Ain atas review buku yang sangat menarik ya. Kalau dari dua ini yang tertarik mau baca yang mana? Masih yang ini ya. Kalau ini udah dibilang intronya kayak berat banget ya. Iya, benar-benar. Intronya emang berat. Aku baca itu emang lambat sekali pemikiran. Iya. Aduh. Ya, silakan ke kakak yang Siapa ya? Selamat sore semua, it's good to be back. Ya ampun. Oh, ini. Lama banget rasanya nggak podcast. Ya, lama banget sih. Mohon maaf, pekerjaan terlalu sibuk ya. Kali ini aku lagi baca Motherhood. Judulnya Motherhood. Apa ya? Kalau di bahasa Jepang, versi Jepangnya tulisan namanya Bose. Kalau di bahasa Indonesiain kalau nggak salah artinya tuh kayak keibuan gitu loh, sifat keibuan. Ini tulisannya Minato Kanai. Aku baca ini sebenarnya lebih untuk konfirmasi apa yang nggak aku ketemuin di filmnya. Jadi dia udah diadaptasi jadi film. Dan kalau di filmnya itu kan ada banyak detail, sama dia kayak dunia Kafka ini ada dua sudut pandang, tapi mereka ibu dan anak gitu loh, sudut pandang ibu dan anak. Nah, di filmnya itu tuh kalau dia ketika lagi nge-shoot ibunya gitu ya, ada detail-detail yang kayak ya udah memang itu yang dilakuin sama ibu buat anaknya gitu kan. Nah, ketika dia di-shoot dari sudut pandang si anak tuh kayak kok ibunya kayak gitu ya? Nah, kita akan bingung kayak kok ibunya jahat banget ke anaknya. Nah, kayak gitu kayak aku tuh pengen konfirmasi gimana sih narasinya di buku ini kayak gitu. Lebih ke pengen konfirmasi itu, dan setelah baca sampai selesai, kemudian aku baca ulang lagi gitu ya, untuk reconfirm kayak gitu, kayak bener-bener yang kayak oh ada hal-hal ternyata yang menurut tokoh si ibu itu adalah hal yang baik untuk anaknya gitu. Jadi kayak aku tuh ngelakuin ini buat kamu loh gitu loh. Tapi sementara menurut si anak kayak enggak, itu ibu egois banget sumpah kayak gitu loh. Jadi kalau ceritanya sendiri tuh disimpulkan kayak nggak semua ibu tuh ternyata, nggak semua perempuan bisa jadi ibu kayak gitu, dan nggak semua perempuan siap jadi ibu kayak gitu. Kayak ada perempuan yang memang punya sifat keibuan, tapi ternyata ketika punya anak kayak gitu ya nggak bisa gitu, nggak connect sama anaknya. Ada yang perempuan ketika dia sudah punya anak punya sifat keibuan, tapi kayak long lasting baby blues gitu loh. Jadi kayak apa ya,
memang anaknya pada akhirnya disayang, cuman selesai dia berurusan dengan anaknya kayak ya udah selesai urusannya. Jadi misalnya anaknya nangis lapar kayak gitu, kayak ya udah dikasih makan udah selesai urusan dia kayak gitu. Itu yang kesimpulan yang aku dapat dari buku ini kayak gitu. Dan satu hal yang dibilang menarik juga enggak sih ya, cuman kayak jadi oh ada ya pemikiran seperti itu. Jadi kayak ketika penulisnya tuh nggak bilangnya gimana ya, penulisnya sih yang benar sebenarnya, penulisnya menyatakan kayak ada statement yang bikin kayak nggak semua putri itu bisa selesai dengan kasih sayang dari ibunya. Kayak ada anak-anak yang kalau di sini tuh si tokoh ibu nih digambarkan kayak masih pengen butuh perhatian dari ibunya. Kan biasanya yang kita lihat tuh kalau perempuan sudah menikah maka fokusnya akan ke anaknya kan, anak perempuannya, anak laki-lakinya, pokoknya akan fokus ke anaknya dan keluarganya sendiri. Nah di tokoh ini si ibu itu kayak masih pengen dapat perhatian dari ibunya kayak gitu. Jadi kayak anaknya justru malah nggak lihat, anaknya diurus ketika ibunya bilang kayak ibunya akan memberi dia perhatian gitu, kayak akan dikasih reward me time berdua sama ibunya, baru dia mau ngurus anaknya kayak gitu. Nah anaknya tuh akhirnya dia merasa ada, dibilang kecemburuan sosial juga enggak ya, tapi kayak beneran jealous banget gitu loh kalau namanya nenek punya cucu kan kayak deket banget ya, apa aja mau si cucu diiyain kayak gitu kan. Nah gitu kan ibunya si tokoh utama, ada dua tokoh utama gitu di sini. Ibunya si ibu ini kayak ya udah nah apa aja dimau sama cucunya gitu diiyain aja gitu kan. Jadi sedekat itu sama cucunya. Terus si ibu ini merasa kayak kok kamu ngambil kasih sayang ibu aku sih ke kamu gak? Kamu kayak jadi kayak menyalahkan si anak kayak kenapa kasih sayang ibu aku jadinya ke kamu ya? Kan mestinya ke aku kan anaknya dia, kamu bukan siapa-siapa kayak gitu. Ibunya berpikiran seperti itu sampai ketika ibunya si nenek ini, si ibunya ini gitu ya mati, jadi kayak punya dendam kesumat gitu si ibu sama si anaknya sendiri karena kayak apa ya, anaknya tuh jijik lah nggak mau dipegang, anaknya mau salaman misal pamitan ke sekolah gitu kayak nggak usah pegang-pegang, jijik kamu, tangan kamu tuh gimana. Anaknya saya disuruh bersih-bersih ya, nanti anaknya dibantuin bersih-bersih kayak gitu ya, terus kayak kamu tuh kerja kok nggak pernah bener ya, masih ada kotor, padahal udah sebersih itu rumah tuh jadi mengkilap kayak gitu loh. Terus kayak ya aku mikir pas baca bagian itu kayak mikir kayak apa emang semua ibu di dunia ini tiap anaknya bersihin pasti dibersihin ulang gitu ya kayak gitu kan. Tapi ketika ngelihat dari sudut pandang si anak, baca narasi dari sudut pandang si anak tuh kayak si anak merasa dilihat tuh beneran kayak makhluk hina banget gitu loh depan ibunya. Jadi kayak di rumah nggak pernah dapat kasih sayang sampai dia punya keinginan buat ya udah pemati aja gitu ya. Sampai kayak gitu karena dirasa kayak ya ibu tuh nggak sayang sama aku, ibu tuh cuman berperan jadi ibu aku aja gitu, nggak sepenuhnya ada buat aku dan bisa jadi ibu yang kayak kalau dia butuh apa-apa, pengen konsultasi apa-apa tuh nggak bisa sama ibunya kayaknya dia ngeliat tuh kayak sebagai anaknya tapi kayak bukan ngeliat anaknya sebagai a person gitu nggak sih? Kayak gitu kayaknya, karena aku ngelihatnya berawal dari dia merasa cemburu karena setelah anaknya lahir itu ya. Jadi kan kasih sayang orang tuanya si ibunya dia ini fokus ke si anak gitu loh. Jadi kayak apa sih kamu gitu loh, kok kamu kayak gitu. Jadi aku ngelihatnya si ibu malah menganggap si anak ini, karena kebetulan anaknya juga perempuan kan. Jadi di sini kurang lebih ada perempuan 3 generasi gitu kan. Jadi ketika si anak perempuan ini dapat banyak kasih sayang dari orang si ibu mertua kayak gitu ya. Jadi kayak kamu kenapa sih gitu loh, kamu tuh kenapa, jadi mempermasalahkan si anak. Padahal kalau kita ngelihat dari sudut pandang ilmu parenting mungkin ya, dari yang dikit-dikit udah aku pahami tuh kayak sebenarnya masalahnya tuh di si ibu gitu loh, yang bukan apa ya, kalau kan sekarang biasa kalau sekarang kan yang rame tuh kita memutus rantai kekerasan dari orang tua kayak gitu kan. Nah si ibu ini bukan memutus, justru kayak membuat apa ya, membuat simpul mengerikan yang baru gitu loh buat anaknya. Jadi kayak
kamu tuh kenapa sih apa-apa nyalahin si anak, apa-apa pokoknya ibunya punya masalah apa, salah anaknya aja gitu. Itu dari sudut pandang si ibu ya, menurut si ibu anaknya kayak gitu. Sementara menurut si anak kayak, enggak, aku tuh nggak salah, aku udah ngelakuin apa yang aku mau, tapi kayaknya ibu tuh ngelihat aku dari awal sebagai makhluk yang setara, dia bilang. Jadi dari dia kecil pun dia sudah merasa ibunya ngelihat dia tuh sebagai perempuan yang setara dengan ibunya. Padahal dia kan posisinya masih TK, kalau masih kecil preschool masih dapat kasih sayang dari nenek tuh kayak masih sebenarnya masih wajar. Cuman dia tuh udah dari kecil udah merasa aneh dilihat sama ibunya gitu. Jadi kalau lagi sama neneknya, ibunya tuh yang kayak iya di apa namanya, diusap-usap kepalanya, dibayi-bayiin. Jadi begitu nggak dilihat sama neneknya tuh kayak ambil sendiri aja makan kayak gitu, bikin sendiri aja kayak gitu. Kamu bisa kan potong begini, kamu bisa kayak gitu. Jadi kayak sebegitunya dia mikir pas baca, sebegitunya ya perempuan si tokoh ibu ini kayak pengen banget dapat kasih sayang ibunya, dan ternyata sudah sebanyak itu dapat tangki cintanya dari ibunya sampai udah yang penuh gitu, masih tetap merasa kurang gitu loh dapat kasih sayangnya. Jadi di satu sisi kasihan, tapi di sisi lain apa ya, bingung gitu mau berapa ya, berempati seperti apa ke si ibu gitu. Karena kayak ibunya juga, karena ibunya dia udah meninggal gitu ya, dia akhirnya ketika dia cerai dari suaminya itu kayak dia nggak tahu harus apa namanya berbakti seperti apa lagi sebagai anak kayak gitu. Karena ibunya nih masih pengen jadi putri, belum nggak pengen jadi ibu kayak gitu. Sampai kemudian ada satu momen yang membuat dia harus tinggal dengan mertuanya, yang mana mertuanya itu nggak pernah suka sama dia, tapi di situ dia berusaha kayak ya udah baik-baik aja gitu. Dia berusaha mengikuti keinginan si mertua, kayak ambilin air panas, ambilin ini, kayak dia disuruh kayak aku ngeliatnya malah dia di situ jadi babunya si mertua gitu ya. Tapi dia merasa enggak, ini bukti bakti saya ke ibu mertua saya, padahal posisinya dia sudah ditinggal, dia nggak posisinya tuh dia nggak disukain sama ibu mertuanya, dan dia udah ditinggal sama suaminya kayak gitu loh. Jadi dia suaminya tuh melepas tanggung jawab buat kayak ya udah kamu tinggal sama ibu mertua saya aja kalau butuh. Jadi agak aneh sebenarnya, bacanya agak aneh ya, tapi di satu sisi kayak akhirnya jadi tahu ada ya orang yang ternyata seperti itu, masih pengen jadi anak gitu, nggak pengen jadi ibu, padahal udah ibu-ibu kayak gitu loh, kita kali udah ibu-ibu. Berarti belum selesai dengan dirinya sendiri. Kayaknya sih gitu ya. Sampai belum akhirnya selesai. di mana sih? Ini nggak disebut kotanya, tapi ini di Jepang sih. Nggak ada spesifik kotanya. Sampai yang terakhir itu, narasi terakhir si anak itu kan tokoh si anak ini kemudian sudah punya suami dan kemudian hamil ya. Jadi sepanjang kehamilannya tuh dia masih berpikir kayak bisa nggak sih entar aku jadi ibu yang baik, ibu yang benar-benar jadi ibu untuk anaknya, atau malah aku ternyata nanti jadi kayak ibu aku kayak gitu. Akhirnya dia kepikiran, endingnya tuh ditutup dengan itu gitu, apakah nanti aku bisa nggak ya jadi ibu yang baik, atau aku malah nanti akan jadi seperti ibu aku. That's the closing statement. Kayak wah, kepikiran kayak kalimat dia tuh bikin aku juga kepikiran deh, kayak entar aku kalau jadi ibu bisa nggak ya jadi kayak bakal jadi mikir kayak gitu juga. Itu sih bacaan aku, karena ini belum baca lagi. Kira-kira Kak, itu buku direkomendasikan untuk siapa gitu yang cocok sekali? Calon ibu. Calon ibu atau gimana? Minato Kanai ini kebetulan spesialis Iamisu ya kalau di Jepang. Iamisu tuh genre yang bukan horor tapi bikin merinding, mengerikan, tapi bukan karena horor hantu atau segala macam, lebih karena kita ngeri ngelihat sifat manusia ternyata bisa lebih ngeri dari iblis ya kayak gitu loh. Karena buku pertamanya Minato Kanai itu Convention. Nah kalau di Convention itu kan dia beneran nyari pembunuh anaknya, kemudian dengan cara masukin apa namanya darah suaminya yang
jadi suaminya si tokoh utama kalau di convention itu dia menderita HIV/AIDS. Kan HIV/AIDS itu menular banget. Nah, itu cara dia mencari pelaku pembunuh anaknya itu dengan menyuntikkan darah suaminya ke susu kotak anak muridnya di kelas. Kayak dia nggak bener-bener nunggu convention si pelaku, tapi menunggu kayak kan udah dikasihin susu dengan darah orang HIV kayak gitu, orang AIDS. Kira-kira mereka akan melakukan apa gitu loh, kayak gitu sih. Jadi kayak ngerinya tuh lebih ke ngeri karena sifat manusia yang kayak karakter orang-orang kayak iblis banget. kayak koruptor yang bisa nilep sampai 100 itu kan kayak iblis banget gitu. Iblis aja sungkem kayak gitu. Psikologikal nggak sih itu namanya? Kayak gitu sih, lebih ke kena mental, bacanya lebih kena mental. Kalau ini aku nggak rekomen, cuman untuk orang-orang yang kuat mentalnya aja kayaknya. Nggak berani ngerekomen ke semua orang karena aku tahu nggak semua orang sanggup membaca sifat-sifat manusia yang kayak wah ngeri banget. Wah ada orang sejati itu kayak gitu. Kadang khawatirnya kayak gitu karena beneran aku habis baca buku pertamanya Minato Kanai juga yang convention tuh beneran reading slump lumayan lama akibat tidak bisa menerima apa ya kejahatan para tokoh gitu ya. Kayak abis baca beneran kayak kalau aku baca buku yang terlalu happy gitu ya, yang komen kan biasanya happy, bunga-bunga, ceria gitu vibes-nya. Terus habis baca convention aku mau baca romance tuh kayak suzon jadinya sama karakter. padahal dari buku yang berbeda, penulis yang berbeda, cuman kayak akunya jadi suzon gitu loh sama karakter buku orang, kayak jangan-jangan di balik hahaha tuh ada sesuatu. Jadi kayak gitu. Kayak kalau aku mau rekomen buku ini untuk yang kuat mental aja. Itu aja. Yang belajar psikologi. Gaslighting. Enggak lebih, ini beneran lebih parah dari gaslighting sih ini. Aku kayaknya mending di gaslighting daripada menerima perlakuan seperti ibu ini. Oke, terima kasih Kak atas review bukunya yang sangat keren. Oke, saya terakhir ya. Tapi kayaknya Aura lagi dalam perjalanan kayaknya. Ada yang menyusul? Iya. Ini udah ya? Udah. Udah. Oh, Udah. Udah 2 jam. Oke. Berapa lama tadi baca Taiko-nya? 2 minggu. Wow. Udah selesai? Belum Masih. sih. 2 minggu juga masih nungguin. Yuri. Cuman udah kesimpulannya udah dapat. Tapi 2 minggu cepet. Saya 3 bulan Iya. habisnya. Tebal banget itu. Ceritanya udah anu. Ya udah sih dapet. itu Harry Potter ke-7 kayaknya kalau waktu Harry Potter sih bisa ya sekali. Nggak tahu kalau yang itu. Oke, saya sedang baca bukunya Eka Kurniawan, Oh, yang mana? Cantik Itu Luka. Udah kelas Sekarang baru halaman 106 sih. Jadi Cantik Itu Luka itu adalah salah satu karya Eka Kurniawan yang diterbitkan pertama kali tahun 2002. Novel Cantik Itu Luka itu sudah meraih beberapa penghargaan, bahkan sudah diterjemahkan 34 bahasa. Udah bestseller gitu. Dan Eka Kurniawan ini salah satu penulis yang menamatkan studi di Fakultas Filsafat UGM ya. Jadi novel Cantik Itu Luka itu menceritakan tentang seorang wanita cantik bernama Dewi Ayu yang pada suatu sore itu dia bangkit dari kuburnya setelah 21 tahun meninggal dunia. Peristiwa ini menjadi tabir pembuka bagaimana saya ya sebagai pembaca itu kita itu mengetahui peristiwa-peristiwa selanjutnya nanti. Jadi di awal novel Cantik Itu Luka itu kan menceritakan bagaimana sosok Dewi Ayu ini bangkit dari kuburnya.
itu dia alurnya maju, karena Eka Kurniawan di dalam novelnya itu menggunakan alur maju dan alur mundur gitu. Jadi latar tempatnya di dalam novel ini itu salah satu desa di Halimunda ya, pada saat latar tempatnya, dan latar waktunya itu kejadiannya itu pasca kolonialisme. Jadi pada saat itu orang-orang di kampung itu sedang dijajah oleh Jepang gitu, dijajah oleh Jepang, dan si Dewi Ayu ini itu dia punya keturunan Belanda sama pribumi gitu, orang Indonesia. Orang Indo. Ya, jadi dia jadi tawanan perang sama orang-orang Jepang ini. Nah, ditawan gitu, jadi tawanan perang, terus dibawa ke tempat pengungsian itu. Nah, bersama teman-teman wanitanya, banyak sekali teman-teman wanitanya di situ. Jadi di situ mereka mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, kayak ada penyiksaan, terus kayak pokoknya banyak hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, salah satu yang membuka kenapa Dewi Ayu itu dia kan jadi pelacur akhirnya kan. Jadi pelacur kan akhirnya. Itu ada sebuah peristiwa di mana temannya Dewi Ayu ini digambarkan sebagai sosok yang tangguh ya. Kalau menurut saya itu sosok yang tangguh, kuat, dan punya nilai persahabatan yang begitu kuat dengan orang-orang yang dia kenal gitu. Jadi pada saat itu kan ada temannya yang sakit gitu kan. Nah, terus kalau temannya ini mau sembuh, kalau ada dokter yang mau menyembuhkan dia, jadi harus ada syaratnya dulu si wanita ini harus bersetubuh dengan jenderal kolonial Jepang itu, yang pemimpin di tentara Jepang itu. Nah, jadi Dewi Ayu bilang ke temannya, kamu nggak usah, biar saya aja yang gantikan kamu gitu. Jadi kan Dewi Ayu yang mengalami pelecehan lah, kayak disetubuhi sama orang Jepang pada saat itu gitu. Nah, terus berlanjut dari peristiwa tersebut, akhirnya Dewi Ayu ini dan rekan-rekannya ini dipindahkan lagi dari tempat sebelumnya itu ke sebuah rumahnya itu kayak tempat pelacuran gitu. Ada yang punya rumah itu namanya Mama Kalong. Jadi nama tempat itu bercinta sampai mati. Nah, jadi orang-orang perempuan-perempuan tawanan perang tadi itu dijadikan kayak dijadikan budak seks gitu untuk tentara-tentara Jepang ini gitu. Nah, di antara semuanya itu cuma Dewi Ayu itu yang kalau kalau dilecehkan itu cuma Dewi Ayu nggak teriak, santai aja orangnya dia. Dan setiap malam itu Dewi Ayu itu mendengarkan teman-teman wanitanya itu yang sedang diperkosa gitu, dipaksa. Dewi Ayu ini dia orangnya santai aja, dia nggak gitu. Jadi saya nggak mau berbicara terlalu jauh karena baru di halaman 106 ya. Jadi saya hanya menceritakan tadi yang saya baca aja dulu gitu. Mungkin juga teman-teman di sini udah membaca gitu kan, sudah sampai selesai. Saya menceritakan hanya sampai yang sudah saya baca aja dulu supaya tidak itu mungkin dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya Aura kan baru datang, udah semua kita. Wah, baca belis. Aku tunggu. Jawab telepon dulu. Dimensi. Halo semuanya. Halo. Jadi aku sudah membaca buku The Bliss Bakery karya Catherine Littlewood. Nah, jadi buku ini tuh ada kayak series gitu, tapi aku baru punya 1 sampai buku keempat. Jadi The Bliss Bakery ini bercerita tentang Rosemary, kalau nggak salah namanya Rosemary Bliss, keluarga Bliss yang punya toko roti. Toko rotinya ini cukup unik karena dia itu bahan-bahannya
adalah bahan-bahan sihir gitu. Jadi ini genrenya fantasi. Bahan-bahannya tuh unik. Biasanya dia pakai kilatan petir gitu atau enggak ya pakai yang aku paling ingat itu adalah senyuman Mona Lisa. Jadi iya, jadi dia tuh punya toples, dia punya toples khusus untuk nyimpan bahan-bahan kuenya. Jadi ada toples khusus untuk bahan yang baik sama toples khusus bahan yang jahat. Yang baik itu contohnya kayak tadi senyuman Mona Lisa. Jadi mereka tuh dia kan fantasi ya, jadi semuanya dibuat mungkin gitu. Jadi mereka caranya dia tuh mirip kayak di Harry Potter yang lukisannya bisa gerak gitu kan. Bisa gitu. Jadi mereka nunggu, caranya mereka ngambil bahan itu mereka bisa nunggu sampai malam, terus pokoknya nunggu Mona Lisa tuh bercerita tentang misteri senyumnya dia. Kalau udah dapat ceritanya, bahannya tuh dimasukin ke toples itu gitu. Terus kalau yang bahan jahatnya itu yang saya ingat adalah kalau nggak salah ada keju, tapi keju itu bisa buat orang sakit parah gitu lah kalau nggak salah. Terus kuenya juga unik-unik, bisa nyembuhin demam, terus bisa ada orang yang gagal percintaannya. Jadi kue itu dikasih supaya mereka bisa baikan lagi, kayak gitulah cara kerja kuenya gitu. Jadi keluarga Bliss ini kayak mengatasi seluruh permasalahan di kotanya mereka tinggal itu dengan kue dan roti-rotinya gitu. Dan itu unik banget. Sampai tinggal di sini. Seru banget buku ini. Sejauh saya baca dari saya SMP, kalau SMP atau SMA gitu. Nah kayak contohnya nih, kuenya tuh namanya muffin asmara gitu. Iya. Jadi ada tetangganya yang punya rasa satu sama lain tapi sama-sama nggak bisa ngungkapin. Nah mereka kasih muffin itu, jadi keduanya bisa saling jujur. Lucu-lucu juga adegannya di sini. Ada juga satu adegan yang saya ingat, ada kayak hari kebalikan gitu kan, kayak di SpongeBob. Tapi mereka lucu. Jadi mereka salah makan kue, terus jadi seluruh masyarakat di kota itu tuh jalannya kebalik, jalannya mundur gitu. Terus iya, segala perilakunya tuh kebalik. Dan itu permasalahan berasal dari kue itu mereka sembuhin pakai kue juga gitu. Jadi unik banget. Tokoh utamanya namanya Rosemary Bliss, salah satu Bliss bersaudara gitu. Jadi orang tua mereka juga, jadi ini tuh usaha kue yang udah turun-menurun sihirnya gitu. Kesan saya membaca buku ini tuh adalah saya selalu teringat sama toko kue Makku. Kenapa dekat sekali ya? Bacanya di sana aja apa ya? Karena ngilernya itu kayak aduh keinget kue ini gitu. Dia banyak case-nya juga seru-seru gitu, kayak tadi yang hari kebalik entah apa gitu kan. Untung aku nggak punya resto ya, jadi kayak cuma toko kue doang. Iya. Ini seru banget. Terus yang buku selanjutnya tuh selain ini, saya juga baru aja baca bukunya Han Kang Vegetarian gitu. Buku itu agak menguras batin saya ya selama baca buku itu, tapi saya berhasil baca buku itu cuma 2 hari gitu. Selesai saya baca. Maaf, saya 2 hari udah langsung tutup buku. Ya, awalnya saya pas baca buku tuh kayak bingung, ini maksud buku ini apa ya gitu. Kok ceritanya absurd banget. Jadi ceritanya tuh tentang Yong Hee yang tiba-tiba jadi vegetarian karena mimpi buruk gitu. Terus jadi dia ada 3 bagian dari buku ini. Yang pertama tuh dari sudut pandang suami si Yong Hee. Terus bagian kedua itu sudut pandang dari kakak iparnya Yong Hee. Terus yang ketiga itu sudut pandang dari kakak kandungnya Yong Hee. Cuma yang saya bingung ini di bagian pertama itu dia pakai sudut pandang orang pertama, sudut pandang suaminya ini. Tapi yang bagian kedua sama ketiga itu pakai sudut pandang orang ketiga sebelah tahu gitu. Jadi cuma bagian pertama aja yang pakai sudut pandang aku. Dan selama saya membaca bagian pertama itu kan karena dia pakai sudut pandang aku dari suaminya si Yong Hee, dan suaminya ini brengsek. Jadi saya tuh kayak saya enggak mikir kayak gini gitu. Tetap berulang-ulang pikiran kayak gitu. Jadi
lama-kelamaan setelah saya mengingat-ingat lagi bagian yang saya baca di buku ini, saya menyadari kalau buku ini tuh memperlihatkan budaya patriarki yang kuat banget gitu. Orang Korea kan patriarkinya sangat kuat. Karena si Yong Hae ini begitu ditahu dia vegetarian, keluarganya tuh langsung anggap dia nggak beres dan lebih membela si suaminya Yong Hae, yang bahkan tuh kasar ke Yong Hae karena Yong Hae berubah jadi vegetarian. Awalnya saya mikir buku ini tuh fokus tentang vegetarian, tentang orang yang makan sayur-sayuran, tapi ternyata nggak, dia tuh lebih ke psikologi kayak gitulah, tentang mental gitu. Itu aja sih dari saya, makasih. Kira-kira Aura, dari 2 buku yang sudah kamu baca atau sedang kamu baca ini direkomendasikan untuk siapa mungkin bagusnya? Oh, dari iya. kalangan apa mungkin? Oke. Kalangan ibu-ibu kah? The Bliss Bakery ini karena dia genre fantasi, awalnya saya mikir cocok nih untuk anak-anak gitu. Tapi ternyata menurut saya cocok juga untuk orang dewasa yang mungkin terlalu mumet baca buku yang berat-berat gitu. Jadi ini tuh bisa menetralisir karena dia seru gitu dan cukup ringan. Bahasanya juga lugas lah, gampang dimengerti gitu. Seru. Bahannya Enak ini. Ini dari penerbit Mizan Fantasi. Mizan. Terus kalau buku yang vegetarian itu saya rekomendasikan untuk teman-teman yang mau buku yang mungkin ya 21 plus sebenarnya. Iya benar 21 plus walaupun saya belum 21. Aduh. Dan juga Tipe orang yang baca ini nih, baca bukunya Lela duluan nih kayaknya nih. iya. Dan juga untuk orang-orang yang mungkin pingin beban sedikit di hidupnya terus pingin baca buku yang aduh, Hidupnya seringan apa ya pengen beban. sedikit trailer juga sih ada di situ kan. Jadi cocok untuk orang-orang yang pengen baca buku seperti itu yang membahas tentang mental secara tersirat itu aja. Oke, tepuk tangan lagi untuk Aura. Oke, teman-teman semua, akhirnya selesai juga bincang buku kita pada sore hari ini. Cukup menarik ya. Tadi dengar cerita dari teman-teman tentang buku yang sedang mereka baca atau sudah mereka baca. Itu sangat-sangat menarik dan saya rasa bincang buku ini itu isinya daging semua. Oh ya, Baca psikologi. Wah, ini gitu. kebetulan lagi muncul. Abis ini aku mau cari yang ringan tapi ya. Capek. Mau cari yang ringan makanya kesini. Oke, mungkin itu aja ya. Itu aja. Nah, itu aja bincang buku kita pada sore hari ini. Sampai jumpa di bincang buku selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.